Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Ustaz akan menyampaikan beberapa keutamaan sholat. Sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosa, diterima segala amal ibadah, dan tentunya kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat memiliki banyak keutamaan agar kita termotivasi. Sebenarnya salat telah dilaksanakan sejak zaman terdahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, di mana diperintahkan untuk melakukan salat 5 waktu. Setidaknya ada 16 keutamaan salat yang patut kita ketahui. Pertama, salat bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji yang mungkar, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, salat merupakan amalan yang terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rukun Islam, salat menempati urutan yang kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan bahwa salat pada waktunya adalah amal yang terbaik setelah syahadat. Yang ketiga, salat dapat membersihkan dosa-dosa, sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa salat fardu 5 waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah satu dari di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali sehari. Keutamaan salat yang keempat adalah salat dapat menggugurkan dosa. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya, selama pelaku tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Yang kelima, salat adalah cahaya dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Yang keenam, Allah akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa atau kesalahan dengan sebab salat, sebagaimana hadis Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau salat, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud tersebut. Yang ketujuh, salat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seorang masuk surga dengan menemani Rasulullah SAW. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu dan keperluan beliau SAW. Lalu beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu wahai Rasulullah supaya dapat bersamamu di surga. Beliau bersabda kembali, apa ada permintaan yang lain? Maka aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau SAW bersabda, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud atau sholat. Yang kedelapan, berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapuskan dosa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang bersujud di rumahnya, kemudian dia pergi ke tempat sholat atau masjid, maka setiap langkahnya akan memperoleh keutamaan. Kaki yang satu akan meninggikan derajat dan kaki yang satu akan menghapus dosa-dosa.
Yang kesembilan, dianggap bertamu di surga. Orang yang melaksanakan sholat dianggap bertamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis muttafaq alaih yang berbunyi, barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi dan di sore hari, maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi di waktu pagi dan sore tersebut. Yang ke-10, dengan sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. Yang ke-11, sholat bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Dari Utsman, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang ketika memasuki waktu sholat wajib lalu ia memperbagus wudhu untuk sholat tersebut, juga memperbagus khusyuannya dan ruku'nya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya, selama seorang itu tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu hidup. Yang ke-12, para malaikat akan mendoakan orang yang melakukan sholat selama dia berada di tempat sholatnya, dan dia akan tetap terhitung sebagai orang yang sholat selama ia berkeinginan untuk sholat dan masih menahannya. Yang ke-13, menunggu waktu sholat adalah ribat atau berjaga-jaga di jalan Allah. Yang ke-14, orang yang keluar rumah untuk sholat seperti orang yang keluar berhaji dalam keadaan berihram. Yang ke-15, jika tertinggal sholat, padahal biasanya ia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana ia ikut sholat dalam jamaah tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-16, jika seorang sudah bersuci lalu keluar untuk melaksanakan sholat, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia pulang. Pergi dan pulangnya dicatatkan pahala. Demikianlah tadi beberapa keutamaan melaksanakan sholat. Semoga anak-anak bapak semua, anak-anak ustadz semua, peserta didik SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah selalu bersemangat dalam melaksanakan sholat, khusyuk dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.